Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyayangi anak yatim. Kalla bal la tukrimunal yatim. Surat Al-Fajr ayat 17. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Anak yatim adalah anak yang menjadi peluang bagi kita untuk banyak beramal saleh. Dengan anak yatim, kita akan dinilai menjadi orang-orang yang sayang dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku rahimakumullah, memuliakan anak yatim selain berbuat baik, Allah menyuruh untuk memuliakan dan menghormati dan terus menyayanginya. Anak yatim adalah anak yang ketika yang lain mendapat kasih sayang dari ayah, mendapat kasih sayang dari ibu, tetapi di saat dia belum balik, Allah telah uji. Diambillah ayahnya, diambillah ibunya, sehingga menjadi anak yatim piatu. Derita, sedih, tetesan air mata selalu melengkapi hidupnya dalam kesehariannya. Karena itu sahabatku rahimakumullah, siapa yang menyayangi anak yatim akan mendapatkan keutamaan-keutamaan, bahkan kebahagiaan yang luar biasa. Dia tergolong menjadi orang yang beriman. Dia akan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Karena itu sahabatku rahimakumullah, memberi makan kepada anak yatim selain mengasuh, Allah juga mengajarkan kepada orang yang beriman agar tidak menelantarkan anak yatim. Jika mereka membutuhkan harta, hendaknya diberikan. Wa yut'imuna ta'am ala khubbihi miskina wa yatima wa asira. Sahabatku rahimakumullah, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Kekuatan untuk mencintai anak yatim adalah kekuatan iman, sahabatku rahimakumullah. Apalagi kalau kita tinggal bersama anak yatim, maka hati-hatilah kalau ada harta anak yatim yang kita makan, maka itu akan menjadi bahan api neraka. Sahabatku rahimakumullah, ada beberapa kekuatan-kekuatan yang menjadikan kita menyayangi orang yang yatim, anak yang yatim. Orang-orang yang memelihara anak yatim di antara umat muslimin, mereka memberikan mereka makan dan minum, pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menekankan, aku bersama anak yatim, bersama pengasuh anak yatim, tempatnya di surga. Sahabatku rahimakumullah, banyak orang kadang mencintai, menyayangi anak yatim itu hanya waktu-waktu tertentu, hanya bulan-bulan tertentu. Itu kurang tepat, sahabatku rahimakumullah. Cintailah anak yatim setiap saat. Ada 7 keutamaan ketika kita menyayangi anak yatim. Karena itu sahabatku rahimakumullah, 7 keutamaan itu harus kita raih. Yang pertama yaitu meraih peluang menjadi teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Yang kedua, pengasuh anak yatim akan dijamin di surga, sahabatku rahimakumullah. Karena tadi Rasulullah sudah menyampaikan, saya bersama pengasuh anak yatim, tempatnya ada di surga. Maka jangan sia-siakan ketika di sekeliling kita, ketika di keluarga kita, ketika di jamaah kita ada anak yatim. Bayangkan sahabatku rahimakumullah, deritanya, sedihnya, apalagi kalau dalam suatu kebahagiaan, Idul Fitri misalnya. Di saat Idul Fitri, kita melihat anak-anak yatim, kemana dia akan meminta? Ayah tidak ada, ibu tidak ada.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu kesempatan di suatu hari Idul Fitri, dia berkata kepada anak-anak yatim, aku adalah ayahmu dan Aisyah adalah ibumu. Sahabatku rahimakumullah, kemudian yang ketiga, pengasuh, pencinta, penyayang anak-anak yatim adalah mendapat predikat abror. Abror itu soleh atau taat kepada Allah. Keutamaan menyantuni anak yatim dan memberi makan anak yatim dan orang miskin merupakan tanda orang-orang abror. Sahabatku rahimakumullah, yang keempat, ketika kita menyayangi, menyantuni, terus berbuat baik, bahkan menjadi orang tua asuh dari anak yatim, maka kita akan memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi nanti kita di akhirat, anak-anak yatim yang kita asuh akan menolong kita dari penderitaan, akan memberikan syafaat kepada kita, akan memberikan dari menyelamat dari kubang api neraka. Maka bersungguh-sungguhlah dalam menyayangi anak yatim. Sahabatku rahimakumullah, menyayangi anak yatim perlu dengan hati yang ikhlas. Ikhlas itu ada 3, sahabatku rahimakumullah. Yang pertama, niatkan ibadah. Yang kedua, mencari ridha Allah. Dan yang ketiga, semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah. Selama kita menyayangi anak yatim karena ibadah, selama kita mencintai anak-anak yatim karena mencari ridha Allah, selama kita mengurusi anak yatim karena ini semata-mata perintah Allah, maka di situ ada ketenangan, kenikmatan. Bahkan sahabatku rahimakumullah, dengan mencintai anak yatim, kita akan menghindarkan diri dari siksa api neraka. Setelah memperoleh pertolongan Allah yang keempat, kemudian yang kelima, kita menghindarkan diri dari siksa api neraka, maka itu suatu perintah yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terus mencintai anak-anak yatim. Sahabatku, kita bisa melihat ketika kita di sekolah misalnya, di situ banyak anak-anak yatim yang butuh kasih sayang kita. Demi yang mengutusku dengan baik, dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut pembicaraan dengannya, menyayangi keyatiman dan kelemahannya. Ini hadis riwayat Tabrani. Yang keenam, sahabatku rahimakumullah, adalah sebagai investasi amal untuk akhirat. Mencintai anak yatim, menyayangi anak yatim, ini adalah invest. Setiap langkah kita, setiap gerak kita, setiap kata-kata yang kita berikan kepada anak yatim dengan kelembutannya itu pahala. Setiap makanan, minuman yang kita berikan itu adalah pahala. Kemudian yang ketujuh, sahabatku rahimakumullah, menggapai keberuntungan dan menjadi yang terbaik. Keutamaan menyantuni anak yatim merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam rangka amar ma'ruf dan nahi mungkar. Perhatikan sabda Rasulullah, siapa saja yang menyeru kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Sahabatku, ketika kita meninggal, kemudian selama hidupnya begitu sayang kepada anak yatim, begitu mencintai anak yatim, dia lapar, kita kasih makan, dia sedih, kita hibur, dia butuh pendidikan, kita sekolahkan, dia ingin hitan, kita yang menghitankan. Bahkan ketika dia itu membutuhkan wali karena tidak ada wali, kemudian kita berada di sampingnya, esok kita akan menjadi saksi kebaikan demi kebaikan. Bahkan kita dikubur akan terus mendapatkan pahala, terus ditransfer kepada kita karena kita sayang kepada anak yatim. Maka hari ini, besok dan seterusnya, sahabatku rahimakumullah, jangan sia-siakan anak yatim. Teruslah bersama anak yatim. Berikan harta yang kita punya untuk anak yatim. Berikan hati ini, kasih sayang ini untuk anak yatim. Daripada kamu mencintai orang yang tidak jelas. Daripada kamu mencintai harta yang ujung-ujungnya harta itu akan menjadi fitnah. Daripada engkau berlomba-lomba untuk menjadi pejabat, sehingga banyak sekali uang yang kau keluarkan, dan tidak jaminan kau akan menjadi pejabat, bahkan menjadi fitnah saja. Maka uang dana yang kau punya,
kasihkan untuk mencintai anak-anak yatim. Mungkin boleh jadi hari ini kita kurang bahagia dengan melihat jadi pejabat, dengan melihat jadi orang yang tenar, tidak. Kita tidak terkenal di dunia tidak menjadi masalah. Tetapi kita ingin terkenal di akhirat karena mencintai anak-anak yatim. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.